Dari mana? Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan dari Nusa Dua sampai ke Sanur. Nusa Dua, Sanur. Nusa Dua Sanur. Oh, tinggal di Nusa Dua. Tinggalnya di Nusa Dua. Puri Kampiar. Puri Kampiar. Terus sekarang aktivitasnya apa, Pak? Aktivitasnya sekarang itu yang penting itu tidak terlalu berat. Ya. Tidak terlalu. Masih ngajar, Pak ya? Masih. Terus di ini Kewajiban mengajar, terus habis itu ada juga di organisasi kemasyarakatan atau keagamaan. Iya, masih di organisasi keagamaan, diantaranya itu di MUI sebagai ketua Dewan Pertimbangan, terus kemudian di NO. Di NO juga? Di NO ya. Barusan kemarin, biasanya saya tidak di NO ya, tapi ya kemarin teman-teman mendorong saya untuk kegiatan di NO, ya udah saya terima. Ya, jadi backgroundnya ini sosok sebelah saya ini adalah Pak Imam Wahayat. Ya. Ya. Untuk aktivitasnya langsung kita tanyakan. Yang tadi adalah prolognya bahwa beliau masih ngajar, Ya, di SDAI Denpasar. masih ngajar, terus habis itu juga masih di organisasi kemasyarakatan, keagamaan, Ya, sama kalau tidak salah di sastra juga. iya. Saya hanya pecinta aja, dan terkadang memang tergoda ya, tergelitik untuk ya membaca karya-karya sastra. Nah, itu ada semacam kecintaan terhadap sastra. Berarti memang ada status atau derajatnya ya Pak di sastra itu ya Pak. Ada pecinta, ada penyair, ada pelaku, ada akademisi. Betul. Atau seperti apa Pak? Ya itu kan hanya ya, mereka itu mengambil segmennya di mana gitu ya. Ada yang memang betul-betul dia memakomkan diri, menempatkan dirinya itu sebagai penyair, seperti kemudian banyaklah yang lain itu. Seperti kalau dari Bali itu Kumpulan Duparangi, kemudian Deza Wali Imron, kemudian Kiai Mustafa Wisri, itu saya anggap sebagai orang-orang yang istiqomah dalam dunia kepenyair. Nah, kalau saya itu iseng-iseng aja. Pecinta atau penikmat Pak? Awalnya itu betul-betul saya itu sebagai pecinta. Itu awalnya ya sejak SMA lah, baca, terus kemudian kok kepingin ya. Tapi tetap menulis catatan, tak kumpulkan aja. Nah, baca, kemudian setelah saya kumpulkan ya karya-karya yang dari tahun 1988 ya tergoda untuk ntar, kemudian saya menghubungi teman kan di Jogja waktu itu, penyair Jogja waktu itu, kemudian bisa nggak kira-kira kumpulan-kumpulan ini bisa diterbitkan? Usaha bisa bilangnya kan gitu. Nah, terus akhirnya pertama kali itulah saya mulai membukukan. Kalau cinta itu kan ada asal usulnya ya. Betul. Kalau kita jawantahkan seperti dua insan yang saling bercinta itu kan ada asal muasalnya. Gitu. Betul. Betul. Kalau Pak Imam sendiri kadar cintanya itu awalnya seperti apa itu? Kadar cinta saya awalnya itu berangkat dari lukisan itu. Berangkat dari lukisan. Pada waktu itu saya ditawari teman untuk penjaga stand di Surabaya, di sebuah hotel di Surabaya ya, di Jalan Pahlawan itu waktu itu. Nah, itu saya melihat lukisan abstrak kan bingung awalnya. Nah, kemudian saya terjemahkan, kemudian saya membaca karya-karya puisi lah.
Ya banyak saya baca karya puisi, kemudian sama mendapatkan ternyata itu lukisan pun itu punya simbol-simbol. Simbol ini saya baca seperti ini. Akhirnya tergerak juga untuk mendalami puisi. Ya karya sastra lah namanya. Di waktu itu di Surabaya. Kalau masih ingat karya siapa yang pertama kali dibaca Pak Imam? Ya tentu saja itu pada waktu itu yang paling gampang waktu itu Emel, jujur aja. Nah, setelah itu berkembang saya mempelajari ya karya-karya terutama Khalil Gibran ya. Ya waktu itu banyak saya baca buku itu sampai saya kumpulkan itu. Ya Khalil Gibran, kemudian Muhammad Iqbal, kemudian Jalaluddin Rumi. Nah, yang dari dalam itu itu awal mula itu yang saya baca itu puisi-puisi yang dari Indonesia, misalnya dari yang Tonggak ya, puisi Tonggak, kumpulan Linus Suryati. Ya, Linus Suryati, kemudian beberapa buku, dan pada waktu itu di Jogja itu saya kan kosnya itu dekat Pos Kampleng. Nah, Pos Kampleng itu kalau di Jogja dulu itu ada tempat koran yang dipajang. Itu suatu keberuntungan bagi saya. Jadi setiap pagi itu saya bisa membaca artikel-artikel yang dari sana, otomatis ya setiap minggu itu kan ada puisi di sana. Nah, itulah membantu saya untuk semakin mencintai puisi. Ya, jadi perjalanan panjang ya ternyata. Ya. Berarti di awal itu memang berawal dari lukisan. Iya, lukisan. Lukisan habis itu terbawa dengan karya-karya yang istilahnya itu penuh dengan makna. Betul. Simbolis. Sebenarnya kalau kita pilah antara media lukisan dengan puisi itu kan sangat berbeda. Ketika visual, nah itu kalau puisi kan lebih identik dengan abjad ataupun kata-kata ya, diksi yang terkumpul. Itu seperti apa itu? Memang beda ya, tapi itu saya anggap sebagai media aja. Jadi kalau lukisan itu mereka bicara ya, seorang pelukis itu bicara lewat bahasa warna. Ya. Kalau mereka bahasa warna, dia itu mengatakan sebetulnya mereka itu mengungkapkan segala pikiran, kemudian hati, kemudian jiwanya itu lewat warna aja. Jadi memang dia memilih itu. Barangkali ada yang mengatakan, dan ada pengakuan seorang pelukis kan, seperti Avandi misalnya, pernah saya dengarkan dan pernah saya baca bahwa beliaunya itu mengaku bahwa saya ini tidak bisa ceramah, tidak bisa berpidato seperti Bung Karno, tapi bahasa yang saya pakai itu medianya adalah media lukis atau warna. Pakai ungkapannya seperti itu. Okay. Jadi sebenarnya ada perbedaan ya antara media lukisan dengan media puisi. Iya, ada. Nah, kemudian kalau dari kesamaannya, Pak? Oh, dari kesamaan. Yang kemudian itu estetika. Ya, kesamaan yang kita temukan ternyata tuh estetika, terus kemudian juga ada hal-hal yang berkaitan dengan pesan-pesan. Tentunya. Jadi yang antara puisi juga punya pesan kan, jelas. Jadi puisi yang kita baca itu jelas punya pesan, mengandung pesan, dan juga akan berdampak manakala puisi itu memang betul-betul kita cerna dengan sebaik-baiknya. Itu pasti ada pesannya. Karena mengandung komunikasi kan, bahasa, komunikasi. Dan juga di lukisan juga punya pesan. Misalnya lukisan Raden Saleh misalnya. Raden Saleh itu melukis Diponegoro. Itu pesannya dahsyat sekali.
lukisan Diponegoro pada waktu itu ditahan kan. Ya, ditahan, kemudian dengan gagah beraninya ya, dengan ekspresi yang diungkapkan oleh seorang Raden Saleh dengan gaya warnanya itu sudah terbaca bahwa Diponegoro itu mempunyai sifat-sifat yang kepahlawan yang dahsyat, dan itu bisa dibaca dalam konteks pewarnaan dalam lukisan. Jadi kesamaannya di sana. Jadi ada pesan, kemudian juga estetika yang dibangun di dalam lukisan. Di puisi kan juga begitu, ada pemilihan diksi, kemudian pemilihan konten, terus kemudian juga pemilihan yang berkaitan dengan rima dan lain sebagainya. Jadi mereka kalau betul-betul menulis puisi itu kan banyak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang saya tulis itu dengan pertimbangan estetikanya. Dan juga di lukisan juga begitu, apakah lukisan yang saya lukis itu ada estetik yang bisa masuk ke sana. Estetikanya pasti pertimbangannya ke sana sama. Pasti orang akan menyangka Pak. Ya, Pak Imam ini juga punya latar belakang lukisan jadinya. Iya betul. Sebetulnya saya dulu itu cuma Penikmat istilahnya juga. Penikmat dan kemudian dagang lukisan, dealer lah. Nah, akan tetapi pada saat-saat terakhir setelah saya banyak berterjun itu, kemudian saya akan sering mengunjungi studionya para lukis ya. Nah, di situ saya belajar memahami, kemudian melihat secara langsung bagaimana cara membereskan kuas, dan kemudian membeberkan kanvas, terus kemudian pemilihan warna. Itu setelah itu saya jujur aja, saya pernah melukis itu banyak sekali. Menghabiskan cat dan kanvas itu bisa dibilang itu ratusan. Jadi semua ya? Jadi semua. Dan terjual semua? Terjual, nggak ada yang tersisa. Dan itu pada waktu itu memang betul-betul saya itu ingin, ini laku, itu aja. Tidak ada yang, bahkan masih basah pun itu laku. Ini pernah terjadi, dan mungkin itu itu karena Allah aja. Jadi pada waktu itu campur tangan Tuhan. Ya, campur tangan Tuhan luar biasa. Jadi ratusan mas, ratusan. Karena apa? Itu saya niat betul untuk melukis, tidak bersifat realis ya, maaf ini realis. Saya cuma main warna saja. Apa istilahnya kalau di lukisan abstrak? Ya abstrak, ya abstrak. Terus kemudian ada yang sedikit dekoratif lah, dekoratif yang lukisan anak-anak gitu ya. Ya karena saya nggak punya background pelukis, saya menyadari itu betul. Tapi betul-betul selama 1 tahun saya menekuni itu. Dan kemudian setelah berhasil dan terjual semua, saya pengen ngulangi lagi. Saya beli khusus cat itu sampai tergolong sangat fantastis sebenarnya waktu itu. Harganya itu saya menghabiskan banyak waktu itu, dan sama sekali nggak ada yang jadi. Sampai sekarang itu masih ada di rumah. Dari obrolan sebentar ini ya, ya. Sebenarnya karena Pak Imam itu juga punya background lukisan, terus habis itu juga kemudian cinta sama lukisan. Sama halnya ketika kita bicara dengan sastra tadi, dari penikmat terus kemudian juga menjadi kayak semacam punya buah karya lah, bisa dibilang seperti itu. Antara lukisan dengan membuat puisi ataupun menciptakan karya puisi, itu lebih gampang mana dan lebih sulit mana? Baik. Menciptakan ya. Iya, pokoknya berkarya. Dua objek yang berbeda tadi. Dua objek yang berbeda. Saya pikir ternyata saya kan akhirnya sudah
bersikeras untuk Bang, untuk melukis kembali saya nggak bisa lagi satu. Tapi dalam konteks yang lain itu pada saat saya menciptakan puisi atau ingin menulis puisi dan kemudian saya terjun ya, atau katakan langsung di tempat itu, saya secara langsung saya bisa menyelesaikan puisi dalam beberapa menit. Jadi mungkin karena pengalaman itu. Jadi misalnya apa istilahnya itu langsung di tempat itu loh. Otodidak? Bukan otodidak, tapi semacam kita langsung datang di tempat, kemudian melihat suasana yang ada di tempat itu, kemudian saya bisa mengekspresikan dalam bentuk puisi itu hanya beberapa menit saja. Berarti lebih mudah mana? Enggak, karena pengalaman saya melihat lukisan. Kan pertanyaannya lebih mudah mana dan lebih Iya. Ikuti jawabannya selanjutnya. Ya.